Jesse. Silakan dari Polres. Dari keamanan bisa juga di depan. Pak Wasra. Beliau di sini. Baik, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai jadwal pukul 14 kita akan memulai acara technical meeting pada siang ini. Yang belum hadir dari 22 provinsi dari Sulawesi Tengah, tolong absensi. Dan tuan rumah Sumatera Utara ada nggak ya? Hah? Absensi, Pak. Saya kira tuan rumah nggak hadir. Sumatera Utara sudah, tinggal satu lagi Sulawesi Tengah. Oh iya Pak, absen, daftar hadir. Terima kasih Bapak Ibu yang terhadir di sini dan mewakili dari Polres, kemudian dari Kodim atau Koramil, dari Koramil. Oh ya, yang terhadir di tengah-tengah kita. Terima kasih juga dari Panwasra, ya. Panwasra sudah hadir lengkap, yang memang bertugas memantau untuk wilayah Kabupaten Karung, ya. Itu ada di sebelah kanan kami. Bapak Ibu, sebelum kita mulai acara technical meeting, kami perkenalkan di sebelah kiri saya itu adalah Chief Arbiter atau Wasit Ketua Bapak Endar Sakti Lubis SS FSI IA. Nah, kemudian di sebelah ujung kiri adalah Pak Sekjen PB Percasi, Pak Hendy Darno, yang juga merangkap sebagai Ketua Dewan Hakim pada PON ke-21 tahun 2024. Di sebelah kanan saya adalah Jesse Brila Hari Putra IA,
nanti mengawasi pairing. Sebelum kita ke materi pokok, perlu saya sampaikan ini adalah ruang pertandingan kita. Di sebelah kanan ini adalah nanti kelompok bergu, ya, bergu putra ada di sebelah kanan. Nanti Bapak Ibu tinggal menyampaikan ke atlet-atletnya. Bergu putra di sebelah kiri, di sini adalah bergu putri. Kemudian perorangan putri, baru perorangan putra. Meja 1 putra dan putri perorangan ada di atas, ya. Selanjutnya, karena saya selaku technical delegate pada PON ini perlu saya sampaikan, yaitu tentang kondisi ruangan. Pertama adalah di depan itu nanti ada overlay, ada ruang kesehatan, ruang sekretariat, ya, toilet ada di ujung, ya. Jadi untuk pemain yang akan ke toilet silakan di ujung. Ini adalah lantai 1, kemudian yang di bawah itu ada untuk seluruh official apabila beristirahat, karena nanti juga ada chessboardnya, e-boardnya juga akan kami tampilkan di bawah. Toilet setiap lantai ada, di bawah ada di ujung, di atas ini ada di depan, dan di atas itu ada ruang istirahat atlet. Pada saat pemain selesai bertanding, misalnya pada saat catur kilat atau catur cepat, atlet langsung bisa menuju tempat istirahat di atas. Di atas juga ada, di sebelahnya adalah ruang istirahat wasit. Mungkin kalau yang saat di PON Papua posisinya itu ada di belakang backdrop, ya kan? Yang di belakang backdrop itu ada ruang wasit dan ruang atlet. Nah, kalau di sini posisinya ada di atas. Termasuk ruang media center ada di atas dan musola. Kemudian sampingnya itu adalah toilet. Toilet cukup satu toilet itu sekitar 6 orang, baik putra maupun putri. Kemudian yang perlu saya sampaikan juga bahwa setiap kontingen kami beri 1 orang untuk bisa masuk. Posisinya ada di belakang, ya. Jadi kalau saat PON Papua itu tidak ada yang bisa masuk, hanya atlet dan wasit. Tapi di PON ini kami buka official, tapi dengan syarat dan ketentuan tidak boleh berisik, tidak boleh berbicara, ya. Handphone silakan ditaruh di bawah. Kami sediakan kursi kalau ingin nonton. Mungkin kalau duduk saja di bawah kan capek lelah, mau nonton silakan. Ya, kami beri ruangan untuk bisa masuk. Itu beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Kemudian saya serahkan selanjutnya untuk mempersingkat waktu kepada jadi langsung ke wasit ketua pada PON hari ini. Dan kami pastikan seluruh kontingen sudah pegang jadwal, ya. Yang kedua sudah pegang sistem ketentuan peraturan pertandingan, ya. Ini adalah kami ambil dari TAB. Sebagian besar kami ambil dari TAB, hanya tambahan
teknis yang kami sampaikan. Di sini ada Panwasra yang tugasnya mengawasi kita bersama. Antara lain bahwa peraturan yang kita pergunakan pada saat babak kualifikasi itu sama dengan yang di pertandingan di PON. Jangan sampai peraturannya dan lainnya berubah. Ya, itu yang secara umum kami sampaikan. Selanjutnya kami serahkan kepada Pak Endar Sakilubis untuk menyampaikan beberapa hal yang perlu disampaikan mengenai peraturan pertandingan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena siang hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka mengikuti dan melaksanakan technical meeting Pekan Olahraga Nasional ke-21 di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW. Yang terhormat Technical Delegate Bapak Sekjen PB Bekasi yang saat ini kebetulan jadi Ketua Dewan Hakim, seluruh perwakilan dari provinsi yang ikut serta pada Pekan Olahraga Nasional 21 tahun 2024 di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, mulai dari pelatih, ofisial maupun atlet yang hadir siang hari ini, kemudian perwakilan dari Panwasra, selamat datang Pak, perwakilan dari Polres dan dari Koramil, hadirin sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai technical meeting kita pada siang hari ini. Saya akan membacakan sistem dan ketentuan peraturan pertandingan catur Pekan Olahraga Nasional ke-21 tahun 2024 PON Aceh dan Sumatera Utara. Waktu dan tempat pertandingan akan dilaksanakan di tempat ini mulai tanggal 10 sampai dengan tanggal 19 September tahun 2024, mulai pukul 9 pagi sampai dengan pukul 20.30 malam, bertempat di Hotel Mickey Holiday Brastagi, Kabupaten Karo. Technical meeting dan manager meeting dilaksanakan hari ini yang akan segera kita mulai hari Senin tanggal 9 September 2024 pukul 14.00 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan selesai. Tempatnya juga sama di Hotel Mickey Holiday Brastagi, Kabupaten Karo. Nomor pertandingan dan medali. Nomor pertandingan ada 12 nomor, baik putra maupun putri. Untuk kelompok putra, satu catur standar perorangan, catur cepat perorangan, catur kilat perorangan, kemudian catur standar bergu, catur cepat bergu, catur kilat bergu. Begitu pula dengan kelompok putri, catur standar perorangan, catur cepat perorangan, catur kilat perorangan, catur standar bergu, cepat bergu, dan catur kilat bergu. Medali yang diperebutkan yaitu 12 emas, 12 perak, dan 12 perunggu, total 36 medali. Jumlah kepingnya 108 medali. Sistem kualifikasi lolos berdasarkan nama atlet dan nomor pertandingan, by name dan by number. Hasil babak kualifikasi menetapkan nama atlet dan nomor pertandingan yang lolos pada masing-masing provinsi peserta PON. Kuota peserta pada cabang olahraga catur pada PON ke-21 2024 Aceh dan Sumatera Utara di luar DOB adalah sebagai berikut. Kategori putra kuota 48, Aceh ditambah tuan rumah Aceh 6, Sumut 6, total jadi 60. Kemudian putri 48, kuota tuan rumah 6 Aceh, Sumut
total 60. Total kualifikasi 96 ditambah Aceh 12, Sumatera Utara 12, total 120 kuota. Iya, tidak termasuk DOP. Berikutnya peraturan pertandingan. Peraturan pertandingan cabang olahraga catur pada PON ke-21 tahun 2024, Aceh dan Sumatera Utara menggunakan peraturan pertandingan FIDE International Chess Federation. Peraturan terbaru yang berlaku mulai tanggal 1 Januari 2023. Semua peserta pertandingan cabang olahraga catur PON 21 tahun 2024 Aceh Sumatera Utara dianggap telah mengetahui dan mengerti isi dari peraturan tersebut. Batas WO, batas walkout untuk catur standar 30 menit, untuk catur cepat 15 menit, dan untuk catur kilat 3 menit. Mudah-mudahan tidak ada yang WO. Batasan waktu pengisian dan penyerahan daftar pemain harian untuk nomor bergu untuk setiap babaknya adalah paling lama 10 menit sebelum pertandingan dimulai. Ya, kemudian dimasukkan di kotak yang kita sediakan di sebelah kiri. Nanti disimpan di depan kotaknya. Rating yang dipergunakan adalah sesuai daftar rating nasional terbaru yang berlaku pada tanggal 1 Juli 2024. Berikutnya waktu fikir untuk nomor catur standar adalah 90 menit plus 30 detik increment mulai dari langkah pertama. Kemudian nomor catur cepat 15 menit ditambah 10 detik increment, dan nomor catur kilat 3 menit plus 2 detik increment. Hasil pertandingan dan pairing bisa dilihat di website Chess Result. Saya rasa sudah biasa. Selain nanti ditempel juga pairingnya. Seluruh pemain, ofisial, dan penonton dilarang berbicara atau merokok di dalam ruang pertandingan. Ini juga sudah biasa. Seluruh pemain, ofisial, dan penonton tidak diperkenankan membawa barang elektronik seperti handphone, digital video disc, compact disc, player, Walkman, komputer, notebook, dan jam tangan dan buku yang ada kaitannya dengan permainan catur ke dalam ruangan pertandingan. Pengalaman saya bertugas di Asian Games kemarin, bahkan wasit pun tidak boleh bawa pulpen dari luar, Pak. Tapi kalau di sini pulpen masih boleh. Jam tangan sudah tidak bisa masuk. Baik yang digital maupun yang analog, yang jarum juga sudah tidak bisa dibawa ke dalam tempat pertandingan. Termasuk wasit. Wasit juga copot jam tangan. Kemudian kapten regu atau official atau manajer hanya diperkenankan berada di arena pertandingan pada saat pertandingan nomor beregu berlangsung, dan maksimal 2 orang, 1 putra dan 1 putri. Kapten regu, ofisial atau manajer yang regunya sudah menyelesaikan pertandingan tidak diperkenankan berada di tengah arena pertandingan. Pemain atau regu yang menang wajib melaporkan hasilnya kepada wasit. Kemudian hasil pertandingan kertas notasi dan diskorsif tidak boleh ada coretan. Pastikan hasilnya dengan benar sebelum wasit menandatangani hasil pertandingan. Kapten regu atau official atau manajer tidak diperkenankan berbicara langsung dengan para pemainnya selama pertandingan sedang berlangsung, kecuali atas izin wasit bila diperlukan. Jadi harus izin ke wasit. Khusus handphone dan jam tangan dilarang. Tadi sudah dibawa, sudah dibacakan. Khusus handphone dan jam tangan dilarang dibawa masuk ke dalam ruang pertandingan. Panitia atau wasit berhak memeriksa peserta atau pemain setiap saat apabila ada dugaan dicurigai menggunakan dan memanfaatkan peralatan elektronik. Seluruh pemain, ofisial, dan penonton wajib menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas dalam
berolahraga melalui fair play. Berikutnya format pertandingan. Sistem pertandingan yang digunakan adalah sistem Swiss 9 babak untuk nomor pertandingan perorangan putra dan sistem setengah kompetisi untuk nomor perorangan putri, bergu putra dan bergu putri. Bergu putra A terdiri dari 5 pemain. Setiap kontingen wajib mengisi dan menyerahkan daftar induk pemain sebelum nomor pertandingan tersebut dimulai. C. Pemain dengan rating tertinggi wajib ditempatkan di papan pertama. Pemain dengan rating tertinggi kedua wajib ditempatkan di meja kedua dan seterusnya. D. Susunan atau urutan dan pergantian pemain setiap babak berdasarkan anak tangga. Misalnya nomor 3 istirahat, nomor 4 naik ke meja nomor 3, cadangan naik ke papan 4. Pemain yang salah duduk dinyatakan kalah. Iya, sama dengan yang kelompok bergu putri seperti yang tadi saya sebutkan. Kemudian undian untuk penentuan warna putih dan hitam khususnya untuk kelompok perorangan putra ya Pak. Hanya itu saja, karena yang lainnya setengah kompetisi akan kita laksanakan nanti di technical meeting ini. Kemudian rating yang digunakan adalah rating nasional yang berlaku mulai tanggal 1 Juli 2024. Peringkat akhir catur kilat akan digunakan untuk pairing babak 1 catur cepat dan peringkat akhir catur cepat akan digunakan untuk pairing babak 1 catur standar, sama seperti yang kita lakukan di PON 2021 di Papua. Berikutnya penentuan juara perorangan putri. A. Poin tertinggi, B. Direct encounter, C. Sonneborn-Berger, D. The greatest number of victories, exclusive forfeit points. Jadi menang WO tidak dihitung. E. Most games of black, dan jika masih sama layout masing-masing pemain memegang buah putih dan buah hitam. Melakukan pertandingan catur kilat 3 menit 2 detik. Jika hasilnya masih sama, draw 1-1, maka dilanjutkan dengan sudden death. Pemain putih mendapatkan waktu pikir 5 menit dan hitam 4 menit. Bila hasilnya masih draw, maka pemegang buah hitam dinyatakan sebagai pemenang. Untuk kelompok putra, A. Poin tertinggi 2 direct encounter, 3 bullhouse, D. Sonneborn-Berger, dan E. progressive score. Untuk kelompok bergu putra dan putri, A. Match point 2 direct encounter, C. victory points, D. Sonneborn-Berger, dan jika masih sama akan dilakukan playoff. Masing-masing regu diwakili oleh 1 pemain memegang buah putih dan hitam untuk melakukan pertandingan catur kilat 3 menit plus 2 detik. Jika hasilnya masih 1-1 maka dilanjutkan dengan sudden death. Pemain putih diberikan waktu pikir 5 menit dan hitam 4 menit. Bila hasilnya masih draw maka pemegang buah hitam dinyatakan sebagai pemenang. Pakaian dan peralatan pertandingan. Peralatan yang digunakan dan pakaian yang dikenakan oleh atlet dan peserta lain yang relevan dalam kompetisi harus mematuhi peraturan dan ketentuan peraturan pertandingan yang digunakan oleh Konipus. Seluruh peserta, atlet, dan ofisial pendukung yang berada di area pertandingan tidak boleh memasang segala bentuk iklan komersial pada pakaian dan peralatan yang digunakan tanpa persetujuan KONI Pusat dan tuan rumah penyelenggara. Seluruh pemain, ofisial, dan manajer tim diwajibkan berpakaian rapi, sopan, dan bersepatu selama di dalam ruang pertandingan. Seluruh peralatan pertandingan telah disiapkan oleh panitia pelaksana. Notasi dan scoresheet yang digunakan berkarbonize nanti disiapkan oleh panitia.
Berikutnya Dewan Hakim, Wasit dan Juri. Dewan Hakim atau Wasit dan Juri dan tenaga teknis sejenisnya yang akan bertugas dalam pertandingan catur pada PON ke-21 tahun 2024 di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara ditunjuk oleh Pengurus Besar Persatuan Catur Seluruh Indonesia (PB Percasi). Dewan Hakim, Wasit atau Juri dan tenaga teknis sejenisnya wajib memiliki sertifikasi minimal nasional yang ditetapkan oleh PB Percasi dan memiliki pengalaman memimpin pertandingan minimal tingkat nasional. Susunan Dewan Hakim. Ketua Dewan Hakim pada PON kali ini Bapak Dr. Andes Hendri Hendratno, WNPN, di sebelah kiri saya sebagai Ketua Dewan Hakim. Anggota yang sudah ada saat ini ada 2 orang, Pak Erhan Tarmizi dari Provinsi Sumatera Utara. Mohon berdiri ya, Bapak Erhan Tarmizi. Kemudian Bapak Muhammad Usman SE WN dari Sulawesi Tenggara. Pak Usman? Oh, di belakang. Anggota lainnya nanti akan kita pilih setelah saya selesai membacakan peraturan pertandingan. Protes yang bersifat teknis langsung diajukan kepada wasit pada saat kejadian tersebut berlangsung. Protes terhadap keputusan wasit dapat diajukan banding secara tertulis kepada Dewan Hakim paling lambat 30 menit setelah pertandingan tersebut selesai. Untuk catur standar 10 menit, untuk catur cepat 5 menit, dan catur kilat juga 5 menit, dengan uang protes sebesar 10 juta rupiah. Apabila protes diterima, maka uang protes akan dikembalikan. Ya, ini uang protesnya sama Pak, semua cabur ini dari KONI pusat. Iya, kami menyesuaikan. Upacara penghormatan pemenang dilaksanakan sesuai dengan peraturan organisasi KONI tentang Pekan Olahraga Nasional yang ditetapkan melalui keputusan Ketua Umum KONI Pusat nomor 74 tahun 2022. Medali emas, perak, dan perunggu akan diberikan kepada atlet yang berada di peringkat 3 teratas di masing-masing nomor pertandingan. 15 menit sebelum upacara penghormatan pemenang dimulai, para peraih medali akan diantar menuju ruang tunggu untuk bersiap-siap. Peraih medali harus mengenakan seragam resmi kontingen masing-masing. Waktu pelaksanaan upacara penghormatan pemenang akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan cabang olahraga. Berikutnya, anti-doping control. Pelaksanaan anti-doping control mengacu kepada ketentuan Federasi Internasional Cabang Olahraga, World Anti-Doping Agency atau WADA, dan peraturan organisasi tentang Pekan Olahraga Nasional. Panitia Besar PON ke-21 tahun 2024 di Aceh dan Sumatera Utara bekerja sama dengan Indonesia Anti-Doping Organization atau IADO untuk mengatur prosedur dan pelaksanaan pemeriksaan doping. Ya, jadi seperti di Papua dulu untuk pemeriksaan doping ini bisa tiba-tiba dilaksanakan oleh yang berwenang. Jadi akan dilakukan sampel kepada beberapa pemain mungkin seperti itu. Lain-lain hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan dan peraturan ini akan diputuskan kemudian pada saat diputuskan kemudian oleh technical delegate atau panitia pelaksana. Berikutnya saya akan bacakan jadwal pertandingan. Kita akan memulai pertandingan besok pukul 14 untuk nomor catur kilat. Kemudian disusul babak kedua jam 14.45. Babak ketiga catur kilat mulai jam 15.30. Babak keempat jam 16.15 dan
dan babak kelima jam 17. Ini untuk semua nomor putra dan putri. Kemudian babak ke-6 catur kilat dilaksanakan pada hari berikutnya, hari Rabu tanggal 19 September tahun 2024 mulai pukul 9 untuk babak ke-6. Kemudian pukul 9.45 untuk babak ke-7, pukul 10.30 pertandingan catur kilat untuk babak ke-8, dan babak ke-9 pukul 11:15. Kemudian dilanjutkan dengan upacara penyerahan medali pukul 14. Jadi setiap babak berjarak 45 menit untuk catur kilat. Berikutnya untuk nomor catur cepat dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 12 September tahun 2024. Pertandingan babak ke-1 mulai pukul 9, babak kedua pukul 10.30, babak ketiga pukul 14, dan babak keempat pukul 15.30. Ya, berikutnya juga di hari Jumat, hari Jumat itu mulai Jumat 13 September 2024 mulai pukul 2 siang babak kelima. Kemudian babak ke-6 pukul 15.30. Kemudian dilanjutkan dengan hari Sabtu tanggal 14 September. Babak ke-7 mulai pukul 9, babak ke-8 pukul 10.30, babak ke-9 pukul 14, dan upacara penyerahan medali pukul 16.30. Khusus untuk hari Jumat hanya ada 2 babak, dimulai pukul 2 siang. Kemudian untuk nomor catur standar mulai hari Minggu tanggal 15 September tahun 2024, babak ke-1 mulai jam 9 pagi dan babak kedua mulai jam 15.30. Begitu pula dengan hari berikutnya, hari Selasa, sama jadwalnya. Selasa 16 September 2024, babak ketiga mulai jam 9 dan babak keempat mulai jam 15.30. Kemudian di hari Selasa kita hanya ada 1 babak pertandingan tanggal 17 September 2024 mulai pukul 9. Hari Rabu tanggal 18 September babak ke-6 mulai pukul 9 dan babak ke-7 mulai pukul 15.30. Dan hari terakhir tanggal 19 September 2024 pertandingan babak ke-8 mulai pukul 9 dan babak 9 pukul 15.30 serta upacara pembagian medali pukul 21 malam. Demikian sudah saya bacakan sistem dan ketentuan pertandingan. Kita akan memilih anggota Dewan Hakim ya, bagus ya. Yang pertama anggota Dewan Hakim ini dari Provinsi DKI atas nama Bapak Henry Jamal. Ya, mohon gitu. Kemudian juara umum bertahan dari Provinsi Jawa Barat, Pak Wahyu Dasawarsa. Ya. Dari Provinsi Kalimantan Tengah, Pak Agustiono ada mewakili provinsi, ya siap, terima kasih, mewakili Pulau Kalimantan dari Kalimantan Tengah. Kemudian
Bapak Fahrudin dari Sumatera Selatan, wasit nasional ya, siap. Berarti semuanya bergelar wasit ya, yang memahami betul ya. Baik, mungkin ada yang kita diskusikan atau ada yang akan ditanyakan, kami berikan kesempatan. Kami persilakan. Baik, selamat siang. Kami dari Jawa Timur, Junaidi, terkait Bapak Technical Delegate tadi menyampaikan memberikan izin satu atau dua ofisial atau pelatih untuk bisa memasukin ruangan dengan syarat dan ketentuan berlaku. Pertanyaan kami, pertama, posisi daripada ofisial dan pelatih itu seharusnya berada di lantai 1, begitu tadi Pak, menurut penjelasan dari Bapak Technical Delegate, kecuali yang mendapatkan izin untuk ke atas, gitu. Karena tidak menutup kemungkinan beberapa ofisial juga akan berada di area pertandingan. Pertanyaan kami, apakah yang mendapatkan izin itu boleh bergantian? Yang pertama. Yang kedua, apakah memang ketika mendapatkan izin itu stay berada di dalam atau boleh juga di luar arena dalam sini? Karena perlu kita sampaikan Bapak, penjelasan Bapak Technical Delegate tadi, posisi toilet itu di ujung berarti di luar pertandingan, gitu Bapak. Apakah yang mendapatkan izin untuk boleh di dalam itu juga boleh stay di luar? Perlu kita ketahui, kompetisi pertandingan PON ini tensinya lumayan tinggi. Kami berharap ya daripada panitia, panpel, keamanan dan semuanya, mungkin dari Pak DD atau panpel memutuskan, menetapkan jika stay dia cukup stay. Ketika dia keluar dia harus down lagi di lantai 1. Tidak bisa round dia di luar sana Pak. Kalau dia round nanti ada potensi kemungkinan ketika sengaja atau tidak sengaja itu akan menjadi fitnah yang tidak baik bagi kita. Kalau memang begitu dia keluar diarahkan untuk turun, atau ketika dia naik untuk ke atas langsung diarahkan untuk stay di dalam. Itu dari kami. Yang pertama. Yang kedua Bapak, kemungkinan Mas Heri yang ini untuk Jawa Tengah atas nama Armenia Zondi Purwanto, apakah namanya sudah benar ataukah ejanya ada yang keliru gitu Bapak? Karena menurut catatan daripada tim kami, elo ratingnya di sini tercatat 0, berdasarkan catatan tim Jawa Timur itu 1867. Kami mohon untuk nanti itu koreksi. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Selamat sore. Assalamualaikum. Baik, terima kasih. Kami jawab dulu yang satu persatu. Bapak Ibu sekalian, bahwa Ketua Umum kita Bapak Utut Adianto sebenarnya memberikan keleluasaan kepada seluruh kontingen catur itu bisa ditonton. Ya, jadi itu perintah dari Bapak Ketua Umum, catur bisa ditonton. Namun apakah
apabila ya, tadi sudah ada ketentuannya, tidak perlu bicara, harus kita ya konsekuen. Namun apabila kita pandang ada komunikasi dan lain-lain tanda kutip, ya kita akan kembalikan seperti semula. Jadi seluruh official itu ada di bawah, yang bisa naik itu hanya atlet. Ini konsep saya awalnya seperti itu. Ya, jadi seluruh kontingen itu semua di bawah. Di babak pertama boleh ya semua naik, mau pertandingan kita sterilkan semua di bawah. Nah, namun ayo kita diskusi Pak. Apakah boleh ada penonton itu official atau steril? Biar saya tidak salah, karena perintah Bapak Ketua Umum boleh ditonton ya Pak Indri. Jadi nah kami seandainya boleh masuk, boleh menonton, namun posisinya itu ada di kami tempatkan di belakang. Jadi di sana kan kami sudah saya sampaikan tidak boleh berkomunikasi. Namun apabila ada pemain dan official atau manajer berkomunikasi dan lain sebagainya, ya sudah kita ambil lagi seperti semula. Jadi ya kita close ya. Jadi ini adalah ya sifatnya boleh apa ya kita lihat nanti. Tapi memang ya mudah-mudahan Bapak Ibu sportif dan konsekuen biarlah atlet bertanding. Jadi ketika atlet ke toilet, ya jangan sampai official itu diskusi ngobrol di belakang. Ya sama di internasional kan juga begitu, tidak boleh kalau sedang bertanding tidak ada komunikasi, apalagi dengan wasit ya tidak boleh. Jadi itu Pak Jun, jadi sementara memang coba kita lihat dulu pelaksananya bagaimana. Ya hanya satu Pak yang boleh itu putra maupun putri. Kalau dia hanya putra saja ya hanya satu. Kalau dia kontingennya itu hanya putri berarti satu. Kalau putra putri ya berarti dua. Boleh Pak masuk. Ya itu tadi, tapi seandainya ternyata Bapak Ibu komunikasi kontak dengan atlet yang sedang bermain, ya akhirnya ya kita ya maaf saja harus steril ya. Karena apa? Karena kegiatan ini Pak Oto juga selalu memantau kita. Jadi itu sebenarnya perintah dari Ketua Umum kita supaya catur bisa ditonton. Ya jadi begitu Pak Jun boleh, tapi kita lihat saja nanti ya gitu. Terus rating Jawa Tengah coba dicek dulu namanya betul apa tidak? Benar? Oh siapa namanya, siapa yang betul? Armenia Zendi Purwanto. Armenia ya. Oke Pak Heri, nanti diedit ya. Makasih. Ya oke. Ya Pak itu. Untuk yang seperti prapon sebelumnya di Bandung, ini kan terima kasih Pak Agus. Saya singkat aja ke intinya langsung. Jadi seperti yang di prapon Bandung itu, kan kalau apa khawatirnya kalau yang sedang bermain itu menabrak waktu sholat. Nah kan kita kan tidak bisa melarang orang sholat kan, nanti dosa. Nah ini kan tadi sudah disampaikan kalau toiletnya itu tidak jauh dari sini begitu. Nah apakah tidak seperti yang prapon supaya disediakan waktu tempat sholat yang dekat dengan tempat pertandingan supaya steril dan aman gitu Pak. Terima kasih. Baik, tempat sholat itu sangat dekat, persis di atas pintu keluar nih, itu musholanya. Toiletnya di atas juga ada. Jadi asumsi saya sudah itu nggak sampai 1 menit sudah ke toilet, tempat musholanya. Musholanya besar, semuanya ada, ya, sandal dan sebagainya.
Ya jadi nggak perlu jauh-jauh kemana-mana. Hitungan saya nggak sampai 1 menit, hanya sekian langkah saja ke atas. Ya jadi dekat. Oke, ya Pak ini. Silakan Pak yang lain. Oke Pak Rudi, sebutkan dan kontingen mana Pak? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rudi Dalmadi dari Banten. Pak, mengenai kita tadi yang mengenai ofisial, kita kan memang tujuannya supaya catur bisa ditonton ya. Jadi kita, kalau usulan saya sih, si ofisial tuh boleh bergantian orangnya, tapi jatahnya tetap. Misalkan saya Banten nih dua tim, berarti 2 orang. Nanti misalkan orangnya yang masuk gantian boleh asal pakai apa namanya ini ID card. Iya. Itu terus dan sedikit kita harus diizinkan mungkin dari samping kita bisa melihat Pak, karena kita tujuannya menonton itu adalah melihat tim kita Pak, bukan melihat tim orang lain. Ya, jadi maksud saya kita mungkin diizinkan dari samping untuk melihat sebentar untuk lihat. Kadang-kadang kita yang ofisial yang deg-degan Pak, mereka yang main ya kami yang ofisial yang nggak tenang gitu. Terus mengenai ketakutan ada apa maksudnya ada tidak jujur ya, ada apa namanya ada cheating segala macam. Mungkin kan wasit banyak nih Pak, mungkin ada nanti ditugaskanlah 1 orang ngawal yang keluar gitu. Misalkan nanti dia mau ke toilet, ya ada wasit lah yang ngikutin, misalnya dari luar, tapi di luar aja, nggak perlu masuk ke toiletnya, nggak usah. Takutnya nanti Pak Endar pengennya ngawal yang toilet putri, Pak, gitu. Gitu kira-kira Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi memang tolong nanti juga dipahami dengan baik-baik bahwa kami pada prinsipnya tidak keberatan ya. Misalkan ada official lewat nonton bentar, tapi jangan sampai langsung nonton di tempat. Tapi kan itu tadi boleh ya Bapak Ibu misalkan mau dekat dan lewat jadi nggak masalah. Tapi jangan sampai standby di situ nonton, apalagi sampai mendekat, ya. Itu yang tidak pas. Jadi kalau misalkan Pak Dudi mau dekat, mau silakan saja. Ya melihat posisi yang gimana. Tapi jangan lama-lama Pak Jadi ya. Jangan malah ofisialnya ikut mikir Pak di situ. Ini yang jadi repot gitu. Ya. Ini yang ya kami nggak apa-apa, kita ini aja lah, kita santai saja saja. Kalau Bapak Ibu ini, kita kan satu keluarga, ya kan. Kami ingin yang jauh-jauh juga, silakan aja. Tapi jangan sampai itu tadi ikut mikir atau nonton standby di situ. Nah ini yang sering lupa kan. Tapi maaf saja, seandainya Bapak Ibu boleh masuk ya nonton ya. Tapi misalkan kelamaan kan nggak sadar. Yang sadar itu kan yang wasit, yang ngawasi. Tapi seandainya Bapak Ibu digiring lagi ya, tapi jangan marah ya. Wah saya diusir juga ya. Jadi saya sudah menyampaikan itu. Jadi jangan tersinggung wah saya gini. Karena apa? Karena tidak terasa bahwa kita nonton itu sudah cukup lama. Itu boleh saja. Ya kita saling menjaga saja ya. Oke, ya Pak Dudi ya. Pak Sarip silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang official ini kalau nonton nggak enak. Tapi kalau usul saya yang boleh ditonton itu hanya active chess dan standar. Kalau publish kan cepat nih. Jadi kalau banyak official datang bisa mengganggu. Gitu. Jadi blitz tidak boleh ditonton. Terus andai kata yang masuk itu kalau bisa satu daerah satu aja. Misalnya dia lihat putra, udah. Begitu dia putri melihat ganti orang, atau dia sendiri yang lihat. Kalau masuk dua-dua kan penuh, ya. Demikian usul saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Sarip ya. Jadi boleh Pak bergantian. Ya kadang-kadang saya yakin Pak, saya juga dulu sering ya waktu junior jadi official
nonton terus di dalam juga jenuh juga, pasti perlu ke bawah. Ya silakan bergantian, boleh. Ya asalkan jatahnya tetap, kuotanya tetap 1 gitu. Kalau tadi yang kilat tidak boleh ditonton, asalkan jangan itu tadi Pak, jangan ikut mikir lah gitu. Karena kalau semua ikut masuk ya penuh. Karena apa? Karena satu meja itu ada satu wasit. Kami harapkan selesai bertanding seluruh pemain itu keluar ya, supaya tidak terlalu penuh. Itu. Oke, lanjut Pak. Ya, kalau tidak ada, terima kasih. Saat ini sudah pukul 3. Baik, silakan Jasin. Oke, ya terima kasih. Jadi nanti untuk yang tadi itu dari Mas Heri ya, dari Jawa Timur, tolong dipanas, nanti dicek lagi. Jadi itu Armenia itu jadi papan 4 ya. Ya nanti dicek lagi, sudah saya upload di Cestisat ya. Untuk semua nomor nanti dicek lagi, tolong dicek lagi, jangan sampai salah. Dan untuk ini tadi peserta atau official semua sudah terima ya, yang untuk daftar induk semua nomor ya, catur kilat, bergu catur kilat, catur cepat dan catur standar. Untuk catur kilat itu itulah posisinya urutan sidin 1 sampai dengan 10 ya kan, 1 sampai dengan 10. Kemudian untuk nomor catur cepat dan catur standar itu baru berdasarkan abjad, karena sidin masih menunggu hasil dari cepat dan hasil dari kilat ya. Oke. Jadi setelah ini nanti mungkin sebentar pairingnya sudah bisa diupload untuk catur kilat. Oke. Jadi nanti ada perubahan sedikit, yang tadi yang dari Jawa Tengah itu posisinya 4 jadi ke 5 ya, ditukar Pak ya. Jadi besok juga mungkin nanti mengisi lagi daftar ya, mengisi daftar induk dan daftar harian ya. Oke. Selanjutnya undian. Bang Edo, mohon dibantu undian untuk kelompok perorangan putra saja. Minta 2 buah pion putih dan hitam. Iya. Iya, pelatih atau ofisial DKI Jakarta boleh maju. November. Iya. Undian untuk Novendra Priasmoro. Ambil di mana? Nomor perorangan putra atas nama Grandmaster Novendra Priasmoro, babak 1 nomor catur kilat memegang buah putih. Baik Bapak Ibu, saya menyampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu pada kegiatan technical meeting ini. Dan sesuai jadwal kita akan bertemu lagi besok pukul 2 siang atau pukul 14 babak 1 catur kilat. Dan jangan lupa daftar pemain harian paling telat 10 menit sebelum pertandingan dimulai. Kalau bergu putra di kotak putra, Pak Hidup di kotaknya bisa ditaruh di depan saja biar kelihatan. Ya.